Hai, perkenalkan saya Elvis Fernando Taranten, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, yang kedua menanggapi atau merespons kebutuhan belajar muridnya, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka seorang guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, guru perlu mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuannya untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhannya. Minat murid. Seperti yang kita ketahui bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Berikutnya, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar dapat belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi profil belajar murid adalah yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Strategi atau cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada di dalam level yang sesuai. Dan yang berikutnya atau yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang
kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, ini berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid berdasarkan kurikulum. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Berikutnya, diferensiasi proses. Berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini tampak pada proses dan hasil pembelajaran. Adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 ini, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 ini, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 ini adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa, salam dan bahagia.